Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali lagi pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan pertemuan keempat, ya, minggu keempat. Baik, sebelum saya memasuki materi kali ini, saya tidak bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Walaupun situasinya seperti ini, kalian wajib untuk terus belajar. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya adalah dengan menyimak penjelasan saya selama perkuliahan tanpa skip, ya. Itu adalah salah satu cara kalian untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau lebih bagaimana, Pak? Malah bagus. Contoh lebih gimana, Pak? Contohnya, kalian baca literatur di berbagai media lainnya. Semisal, kalian ke perpus ataupun nyari artikel, kemudian baca-baca jurnal, ya, baca-baca buku, beli buku, ya, terkait manajemen perpustakaan. Lupa kalau gitu gunanya kuliah apa kalau saya belajar sendiri? Enggak, jadi ini masalah paradigma kalian, ya. Kalian kan bukan anak SMA lagi yang harus dijejeli, itu enggak. Jadi kuliah itu sekarang adalah dosen itu hanya sebagai pemantik, ya, menyampaikan materi secara sekilas saja. Baru mahasiswa itu mengeksplor, mencari lebih dalam, mencari dengan sendiri, ya. Jadi artinya maksud dari ada mata kuliah ini 2 SKS, 3 SKS itu tidak hanya di dalam kelas saja, ya. Kalian di dalam kelas 2 SKS berarti sekitar 1,5 jam ya di dalam kelas. Jadi tidak hanya itu, maksudnya 2 SKS itu 2 SKS di dalam kelas, nanti kemudian 2 SKS di luar kelas. Di luar kelas apa, Pak, contohnya? Ya tadi, baca materi, baca buku, baca artikel, baca jurnal, baca berita terkait apa? Terkait materi hari itu, ya. Jadi itu saja intro dari saya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita pagi ini membahas tentang topik manajemen strategis, ya. Manajemen strategis. Apa itu, Pak? Oke, kita mulai. Jadi seperti ini. Di dalam sebuah organisasi, baik itu sifatnya lembaga pemerintah ataupun swasta, ataupun itu sifatnya dalam hal orientasinya bisnis ataupun non bisnis, ya, menghasilkan ataupun tidak menghasilkan, ya, itu pasti akan ada namanya kondisi bersaing. Bersaing dengan siapa? Bersaing dengan organisasi sejenis, lembaga sejenis. Contohnya apa? Contohnya adalah semisal perpustakaan A itu akan secara otomatis akan bersaing dengan perpustakaan B. Walaupun itu tidak disadari, ya. Perpustakaan IAIN itu secara tidak langsung akan bersaing dengan perpustakaan di sekitar IAIN. Contohnya apa? Perpustakaannya Stikip, perpustakaannya Universitas Tulungagung, ya. Perpustakaannya semisal lebih cakupannya lebih luas, perpustakaannya UIN Malang, UB, UM, UNER, UNESA, ITS, ya. Itu secara tidak langsung bersaing. Karena apa? Karena bidang organisasinya sama, ya. Sama. Lupa kalau contohnya selain perpus apa, Pak? Ada kampus, ya.
kampus itu secara tidak langsung bersaing, ya. Kampus kita tuh bersaing loh, ya. Tahun ini tuh kita di urutan 8, ya. Pendaftar terbanyak seleksi UMPTKIN se-Indonesia, bayangkan. Kita nomor 8 di tingkat PTKIN, di tingkat IAIN ya. Kita tuh nomor 1. Nah, itu adalah salah satu bentuk persaingan, ya. Wong ini contoh kecilnya saja, kalau kalian di rumah itu punya adik, punya kakak, itu pasti bersaing. Apa tujuan persaingan? Itu adalah untuk mendapatkan sesuatu hal yang itu berguna. Nah, ya. Maka dari itu, dengan adanya persaingan itu, maka kita itu dituntut untuk mengelola, ya, dengan benar, dengan kualitas yang bagus, agar tujuan kita, tujuan lembaga kita, tujuan organisasi kita tuh tercapai. Ya. Makanya kita tuh belajar namanya manajemen strategis, ya. Oke. Kemudian dapat dipraktekkan dalam hal bisnis ataupun lembaga non-profit. Kalau bisnis apa contohnya? Berarti lembaga ataupun organisasi yang tujuan utamanya adalah profit, keuntungan, cuan, ya, laba, keuntungan lah, seperti itulah. Banyak tuh contohnya, ya. Kalau non-profit apa, Pak? Non-profit itu ya pendidikan, ya. Lembaga perpustakaan itu walaupun kita memberikan pelayanan secara maksimal, kita tuh lembaga yang tidak mengharapkan imbalan profit, tidak mengharapkan imbalan uang, ya. Kemudian perkembangan eksternal dan internal, ya. Pengembangan eksternal itu apa, internal apa, itu akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Baik, manajemen strategis itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi. Jadi, yang namanya manajemen strategis itu adalah keputusan yang diambil oleh top manajemen. Jadi ada 3 istilah di dalam manajemen itu. Ada low management, ada middle management, ada top management, ya. Low management itu manajemen dasar. Middle management itu adalah manajemen tengah. Kemudian top management itu adalah manajemen puncak. Manajemen dasar itu apa, Pak, contohnya? Manajemen dasar itu adalah orang pelaksana. Jadi orang yang bekerja sebagai pelaksana. Contohnya apa? Contohnya kalau di kampus kita dosen, atau kemudian tenaga TU itu pelaksana, ya. Dosen itu tugasnya ngajar, oke, ya. TU tugasnya adalah melayani mahasiswa, ya. Kemudian middle management atau manajemen tengah itu apa? Itu adalah penyambung antara top management dan low management. Kalau contohnya apa? Contohnya adalah fakultas. Di situ ada dekan, ada wadek 1, wadek 2, wadek 3. Ya, jadi seperti itu. Middle management. Lah terus, Pak, kalau top management apa? Top management itu manajemen puncak yang memutuskan segala hal untuk kemajuan organisasi. Contohnya apa? Contohnya adalah rektor, wakil rektor 1,